Tangki bahan bakar minyak di area kilang Balongan di Indramayu, Jawa Barat meledak pada Senin 29 Maret 2021 dini hari. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati menyatakan 5 orang saat ini dirawat di rumah sakit serta tidak ada korban jiwa dalam kebakaran di Balongan. Namun perusahaan plat merah itu kehilangan produksi minyak hingga 400.000 barel. Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina, Mulyono meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena bahan bakar akan dipasok dari kilang Cilacap dan Trans-Pacific Petrochemical Indotama. Mulyono memastikan kilang akan kembali beroperasi dalam 4-5 hari ke depan. Kilang Balongan merupakan salah satu kilang terbesar di Indonesia dengan kapasitas 125.000 barel per hari ini. Kegiatan bisnis di kilang Balongan mengolah minyak mentah yang dipasok dari Minas dan Duri di Provinsi Riau. Bank Sentral Asia akan membagikan dividen tunai sebesar Rp530 per saham atau 48% dari total laba bersih untuk tahun buku 2020. Dividen dengan total Rp13,02 triliun itu sudah termasuk dividen interim Rp98 per saham yang telah dibagikan pada 22 Desember 2020. Diketahui sepanjang tahun lalu, BCA meraup pendapatan bunga sebesar Rp65,4 triliun dengan laba bersih sepanjang 2020 senilai Rp27,1 triliun. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan BCA, selain membahas pembagian dividen dan penggunaan laba usaha, juga mengangkat John Kosasih dan Franky Chandra Kusuma selaku Direktur Perseroan menggantikan Henry Kunaifi dan Erwan Yurisang. Memasuki bulan puasa, harga pangan perlahan merangkak naik di pasar tradisional maupun modern. Di pasar tradisional, secara rata-rata, cabai merah besar memimpin kenaikan harga. Tak hanya itu, harga daging sapi kualitas 1 juga turut terkerek. Sementara di pasar modern, harga cabai rawit merah naik tajam, bahkan menembus Rp118.000 per kilogramnya. Meski begitu, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi menyatakan pasokan dan harga komoditas pangan tetap aman jelang Ramadan. Agung menyebutkan, Kementerian Pertanian terus melakukan operasi pasar demi mengendalikan harga. Operasi pasar Kementerian Pertanian bahkan dilakukan secara online di seluruh Indonesia. Facebook menggandeng Google dan perusahaan telekomunikasi di kawasan untuk membangun 2 kabel bawah baru guna meningkatkan kapasitas koneksi internet antar kawasan. Rencananya, kabel tersebut akan menghubungkan Singapura, Indonesia, dan Amerika Utara. Proyek kabel bawah laut Facebook akan menjadi yang pertama menghubungkan Amerika Utara dengan beberapa wilayah di Indonesia secara langsung. Dengan adanya kabel tersebut, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas internet untuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Wakil Presiden Jaringan Investasi Facebook, Kevin Salvadori, menyatakan kabel EHO dan Bifrost akan meningkatkan kapasitas bawah laut secara keseluruhan di Trans-Pasifik sekitar 70%. Salvadori mengungkapkan kabel EHO ditargetkan akan selesai pada tahun 2023, sedangkan untuk kabel Bifrost ditargetkan kelar di 2024. Hubungan Arab Saudi dan India memanas karena persoalan minyak. Negeri Bollywood berang ketika Arab Saudi menyarankan untuk mengurangi simpanan minyaknya. Menteri Perminyakan India, Dharmendra Pradhan, menggambarkan saran negeri Raja Salman tidak diplomatis. Pemerintahan Narendra Modi menyatakan tidak setuju atas saran Arab Saudi dan mengklaim telah memiliki strateginya sendiri untuk penyimpanan stok minyak mentah. Bahkan Pradhan meminta perusahaan perminyakan di India gencar melakukan diversifikasi agar tidak tergantung terhadap pasokan dari Timur Tengah. Sebab India mengandalkan impor untuk memenuhi hampir 85% konsumsi minyak dalam negeri.